Topik kita saat ini adalah mengenal salah satu pemain bola profesional bek kanan paling tangguh di Indonesia. Dalam tanda kutip, disegani lawan di lapangan hijau. Siapakah dia dan bagaimana ceritanya? Silakan simak sampai akhir. Seperti biasanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita-cerita menarik dari Pacek Keriting di seluruh Indonesia. Oke, lanjut. Siapa yang tidak kenal dengan salah satu bintang Persipura? Kakak Tipa. Ia merupakan jebolan tim junior Mutiara Hitam, sukses menembus skuad utama tim Persipura Jayapura dan menjadi pemain profesional Indonesia. Wow. Baik teman-teman, kita coba untuk mengenal sedikit lebih dalam mengenai Kakak Tipa. Nama lengkap Justinus Pai, lahir pada tanggal 19 Juni 1983 di Jayapura, Papua, Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang pergi ke perbatasan di kota Jayapura, Anda akan melewati kampungnya Kakak Tinus Pai. Oke, itu hanya promosi sedikit. Lanjut. Nama lain yang sering dipanggil yaitu Tinus Pai atau Kakak Tipa. Posisi bermain bola sebagai bek kanan atau pemain sayap. Tinus Pai adalah seorang sepak bola profesional Indonesia asal Papua. Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2002, selama 7 tahun Tinus Pai menimba ilmu di klub berjulukan Mutiara Hitam tersebut di kota Jayapura. Tinus Pai berkarir di tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura pada bulan Januari tahun 2007. Kakak Tipa mulai segalanya di jalur yang benar dalam permainan sepak bola. Posisi bermain di awal karir Tinus Pai adalah penyerang dan penyerang sayap. Tinus Pai tidak hanya cepat dalam mengejar bola tetapi juga bertenaga dan stamina yang tangguh di lapangan hijau. Dan kita lihat selanjutnya bahwa saat munculnya Tinus Pai di tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura, Tinus Pai disangka menjadi penerus dari Boaz Salosa. Padahal Boaz Salosa berusia 3 tahun lebih muda dari kakak Tinus Pai. Tinus Pai tampil beberapa kali dalam rentang waktu tahun 2003 hingga tahun 2005. Tetapi Tinus Pai sulit menggeser Boaz Salosa dan Ian Kabes yang saat itu sedang dalam masa-masa terbaiknya mereka di dalam tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Ini saingan berat kakak Tinus Pai ya. Pada waktu itu ya, dia bersaing dengan dua pemain yang sangat luar biasa yaitu Boaz Salosa dan Ian Kabes. Dan berjalannya waktu, pelatih Persipura Jackson F. Tiago menaruh posisi bermain Tinus Pai di posisi yang lain seperti sebagai pertahanan belakang atau disebut dengan bek kanan atau juga pemain sayap dan akan disesuaikan pada saat di pertandingan. Pengalaman Tinus Pai bermain di posisi sayap dan bek kanan membuat Tipa paham betul bagaimana menangani para pemain lawan di posisi tersebut. Semuanya tampak sulit pada awalnya dan bahkan kakak Tipa sempat pernah menderita cedera panjang. Munculnya bek sayap yang lebih tangguh di tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura seperti Ruben Sanadi dan Roni Beoprai membuat Tinus Pai bukanlah menjadi pilihan yang paling utama. Luar biasa, saingan berat Ruben Sanadi. Anda tahu bagaimana Ruben Sanadi? Mungkin suatu saat saya akan menceritakan tentang cerita perjalanan dan kisah Ruben Sanadi. Oke, itulah tantangan berat yang kakak Tinus Pai alami dari Boaz Salosa,
Ian Wiskabes, Ruben Sanadi, ada Ronnie Bioprime. Ini orang-orang luar biasa ya, bintang-bintang Persipura. Oke, lanjut. Kita lihat lagi bahwa meski sejak tahun 2005 Tinus Pai sudah berada di tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura, tetapi tidak membuat Tinus Pai menjadi patah semangat. Ia kemudian terus berjuang dan akhirnya kerja keras Tinus Pai membuahkan hasil pada musim tahun 2009. Dan Tinus Pai menjadi salah satu bek kanan dan penyerang sayap yang paling tangguh. Selama karirnya bersama tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura, Tinus Pai sudah mempersembahkan 3 gelar juara Liga Super Indonesia bersama tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Keren. Prestasi dan karir sepak bola Tinus Pai yang sudah dilalui bersama tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura antara lain Liga Super Indonesia, Perisai Komunitas Indonesia, Piala Antar Pulau Indonesia, Kejuaraan Sepak Bola Indonesia, dan lain-lain yang Anda dapat melihat di Google ataupun di informasi berita lainnya. Karir internasional sepak bola Tinus Pai. Performa stabil Tinus Pai membuat dirinya dipanggil timnas untuk di laga uji coba melawan klub asal Inggris yaitu Liverpool pada tahun 2013 lalu. Tinus Pai mengikuti persiapan timnas Indonesia sejak Maret 2019 untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 di awal September 2019. Tinus Pai masih menjadi anggota skuad timnas Indonesia dan tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Namun akhir-akhir kabar ini apakah Tinus Pai masih akan menjadi pemain sepak bola bersama tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura atau akan pensiun sebagai pemain profesional Indonesia? Kita lihat nanti. Baik teman-teman, ada 3 pembahasan penting yang akan saya menjelaskan kepada teman-teman semua dari berbagai versi dan sumber-sumber yang saya rangkum. Hal yang pertama, saya mengambil kesimpulan dari tanggapan pemain bola profesional khususnya di tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura yaitu Ricardo Salampesi. Menyebut bahwa tim Persipura mesti segera mencari pelapis yang sependam untuk Tipa. Usianya kini semakin lanjut, dengan kata lain ia mungkin akan berhenti dalam waktu yang sangat dekat. Mari kita nikmati aksinya selagi masih sempat. Kata Tinus Pai, saya siap untuk gantung sepatu kapan saja, namun ada satu syarat yang wajib didapatkannya sebelum mengakhiri karirnya. Ini yang saya nonton di channel YouTube Persipura. Saya pikir umur 40 tahun masih bisa bermain. Di umur berapapun saya siap pensiun. Yang paling penting sudah ada regenerasi, minimal 1 pemain saja. Saya sudah siap pensiun, kata Tinus Pai di channel YouTube Persipura Jayapura. Oke, kita lihat bahwa ini tanggapan dari Ricardo Salampesi untuk Persipura atau khususnya di tim Persipura agar mencari pemain yang bisa menggantikan seorang dari kakak Tipa tersebut, dimana usianya juga semakin lanjut dan kakak Tipa juga siap gantung sepatu kalau ada pemain yang bisa menggantikan posisi dari kakak Tipa tersebut. Yang kedua adalah saya membaca di topik berita liputan6.com menyebutkan bahwa membandingkan Ahmad Sofyan vs Justinus Pai, 2 bek lawan paling tangguh di Indonesia. Tinus Pai pantas dinobatkan sebagai bek terbaik Indonesia karena kualitasnya bahkan masih mampu bersaing hingga di usianya yang tidak muda lagi. Luar biasa Tinus Pai. Sedangkan Ahmad Sofyan adalah segudang pengalaman yang dimiliki oleh Ahmad Sofyan membuatnya menjadi karakter yang disegani di Persija Jakarta dan Indonesia. Tinus Pai dan Ahmad Sofyan masih sama-sama tangguh di usia senja. Justinus Pai dan Ahmad Sofyan disebut sebagai pemain yang loyal. Tinus Pai sejak karir junior sampai saat ini masih memperkuat di masing-masing tim mereka. Luar biasa. Yang ketiga, saya menjuluki Tinus Pai sebagai napas kuda karena saya mempunyai alasan tersendiri. Kalau Anda mempunyai alasan tersendiri, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Oke, yang pertama saya melihat dari kecepatan lari dari seorang Tinus Pai sangat luar biasa dan sangat mantap hingga di saat ini, sangat luar biasa. Dan yang kedua, body untuk mendobrak lawan sangat kuat. Anda lihat bagaimana dia mendobrak lawan itu pasti sangat kuat. Lawan pasti memilih untuk tidak merampas bola dari Tinus Pai daripada merebut bola atau mungkin jatuh. Itu kekuatan dari Tinus Pai. Dan Tinus Pai sangat kuat sebagai pemain bek kanan dan pemain sayap. Sangat oke. Itu menurut penilaian saya atau apa yang saya tanggapi. Anda mempunyai tanggapan yang berbeda, silakan masukkan dalam kolom komentar. Oke, yang terakhir adalah bodinya sangat ideal. Anda lihat dia tidak terlalu gemuk,
atau pada saat usianya yang senja dia tidak tiba-tiba tidak terlalu gemuk ya. Dia masih ideal. Jadi untuk lari masih bisa, untuk bermain bola masih bisa. Itulah keunggulan dari Tinus Pai. Semoga cerita singkat ini dapat memberikan manfaat dan motivasi bagi Anda semuanya. Saya Pace Keriting, bye-bye.